Pada subuh hari ini kita sampaikan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari sahabat Abdullah bin Umar. Hadis ini berisikan tentang adab yang sangat penting diperhatikan bagi seseorang yang datang ke dalam suatu majelis, maka jangan sampai kedatangan dia itu menjadikan orang lain berdiri, memberikan tempatnya untuk duduk kepadanya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisi summa yajlisu fihi walakin tawassa'u wa tafassahu. Wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fi. Muttafaqun alaih. Maknanya kira-kira diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dikatakan radhiyallahu anhuma, yang sering kita dengar radhiyallahu an. Ini ucapan tardi karena Ibnu Umar, Abdullah, dan ayahnya Umar dua-duanya adalah sahabat. Maka radhiyallahu anhuma. Yang meriwayatkan di sini bukan Umar tapi anaknya Abdullah. Ibnu Umar mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimanna ahadukum rajulan. Ini larangan dengan bahasa penguatan, artinya benar-benar dilarang. Walaupun dalam tataran adab, jangan sekali-kali seorang kalian menjadikan orang lain berdiri dari tempat tidur, dari tempat duduknya. Ini biasanya dalam sebuah pertemuan, dalam sebuah pengajian kah, dalam sebuah rapat, dimanapun ada orang lain yang terlambat, ya mungkin yang terlambat ini dianggap orang yang lebih dihormati atau lebih penting, seorang pejabat. Nah, jangan sampai kedatangan dia itu menjadikan orang yang sudah duduk di majelis itu untuk berdiri, untuk diberikan tempatnya kepada yang datang. Nah, ini tidak boleh. Tapi nanti ada pengecualiannya. Di mana pengecualiannya? Para ulama mengatakan kecuali terhadap seseorang yang tempat itu memang menjadi tempatnya dan sudah dimaklumi oleh semua orang, disitulah dia seharusnya duduk untuk mengajar. Umpamanya ini sebuah majelis, tempat ini tempat ustadz atau guru menyampaikan pengajian, menyampaikan ilmunya. Lalu ada orang lain yang sudah terlanjur duduk di situ, kemudian ustadznya datang, itu baru boleh, karena itu memang tempat yang dikhususkan terhadap guru atau ustadz duduk di situ menyampaikan ilmunya. Dan seorang guru, seorang ustadz, seorang penceramah itu memang dianjurkan dia duduk di tempat yang lebih menonjol, bisa dilihat oleh semua orang. Itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang sudah sangat familiar, bahwa ketika Rasulullah SAW sedang bersama sahabatnya mengajarkan agama, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Dalam lafaz hadis itu disebutkan kana barizan yauman linnas. Kana barizan artinya berada pada tempat yang bisa dilihat oleh orang. Nah, datanglah seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini tak satu pun yang mengenalnya. Langsung dia letakkan kedua tangannya di paha Nabi, kemudian dia menanyakan 4 perkara. Apa itu iman? Dijawab oleh Nabi. Kemudian laki-laki mengatakan, shadaqta, kamu benar. Dia lanjut lagi, apa itu Islam? Apa itu ihsan? Dan kapan terjadinya hari kiamat? Maka dari hadis ini diambil fikul hadisnya
Seorang ustadz, seorang penceramah, seorang guru saat dia mengajarkan ilmunya disunahkan atau dianjurkan untuk berada pada tempat yang bisa dilihat oleh orang lain. Jadi nanti kalau ada apa dalilnya seorang guru mesti berada di depan, nah di situ. Begitu sempurnanya agama kita ini. Nah, tapi yang tidak dalam keadaan seperti itu, jangan sampai ada orang yang masuk belakangan menjadikan orang lain berdiri. Nah, kecuali orang-orang tertentu yang memang acara itu dikhususkan untuk mereka. Dalam suatu hadis, dan hadis ini menjadi sebab nuzulnya sebuah ayat dalam surat Al-Mujadilah ketika selesainya perang Badar. Rasulullah SAW ingin mengadakan pengajian yang pengajian itu dikhususkan untuk peserta perang Badar. Ibaratnya sebuah syukuran, syukur kepada Allah, lalu mengekspresikan rasa syukur itu bukan dalam bentuk makan-makan seperti kita. Kalau kita kan kalau tidak ada makan-makannya ini belum syukuran namanya. Rasulullah tidak begitu. Peserta perang Badar itu diundang ikut pengajian. Jadi pengajian dikhususkan untuk mereka. Yang namanya undangan ini wajar saja kadang sering terlambat. Ketika Rasulullah sudah memulai pengajian, orang-orang yang menjadi kebiasaan mereka para sahabat, sebelum Rasul mulai pengajian itu tempat dekat Nabi sudah penuh. Mereka tak mau jauh-jauh. Lalu ketika Nabi sudah mulai, datanglah peserta perang Badar tadi, dan mereka terlambat. Ketika mereka mengucapkan salam dari pintu masjid, dijawab oleh Rasulullah dan para sahabat, Rasul melihat tak ada tempat duduk buat mereka lagi. Akhirnya Rasul terdiam, lihat depan, lihat kiri, lihat kanan kepada para sahabat. Tak ada satupun sahabat yang bergerak ingin memberikan tempatnya kepada yang baru datang ini. Padahal mereka undangan ibarat. Acara ini, pengajian ini dikhususkan untuk mereka. Tak ada satupun yang bergerak. Apa sebab? Mereka tak ingin jauh-jauh dari Nabi dalam mengikuti pengajian. Kalau kita sekarang kan tidak kan masih ada aja yang di belakang. Nah ini kan paling enak, paling menyenangkan. Kalau sahabat dulu tak mau jauh-jauh dari mendengarkan kajian Rasul. Bukan tak dengar, tetapi ingin lebih dekat dengan Rasulullah. Itu sifatnya mereka. Nah, akhirnya saat itu karena lihat kiri kanan depan tak ada yang mau bergeser memberikan tempat tidur, di tempat duduknya Rasul mengatakan berdiri. Pansuzu, wa izaki dan suzu pansuzu. Lapang-lapang. Maka terpaksalah sebagian bergeser. Saat itu ada ternyata di majelis itu orang munafik. Kata mereka, munafik kan kerjanya menyebarkan hoax, isu-isu untuk tidak menyenangkan. Apa kata mereka? Demi Allah Muhammad ta'adil. Masa orang yang lebih duluan datang dalam majelisnya disuruh bergeser, tempatnya diberikan kepada orang yang baru datang. Demi Allah Muhammad tidak adil. Itu kata orang munafik. Memang kalau logika mungkin masuk akal, tapi dia kan tidak tahu. Maka kita pun jangan cepat-cepat menuduh orang kalau melihat sikap seseorang atau orang lain itu tidak sesuai dengan persepsi kita. Bisa jadi karena ilmu kita yang tak sampai, pengetahuan kita tak sampai. Ketika tersebarnya isu dari munafik tadi, Allah turunkan ayat dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu wa idza qila nusuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sampai akhir ayat. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapang, ya berlapang-lapang.
Kalau sekarang kan tak mungkin dikatakan berlapang-lapang karena sudah lapang juga. Kalau dulu sempit ketika Rasul mengadakan pengajian, berapa lapang lah. Wa iza qila dusuzu, dan apabila dikatakan kepada kalian berdiri, ya berdiri. Jangan sampai ada yang tak rela. Kalau bahasa kitanya mengkerut keningnya, jangan sampai. Allah tahu kalian itu orang-orang yang ingin menuntut ilmu, orang-orang yang beriman. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Nah, itu dalilnya. Jadi kalau ada orang-orang tertentu yang memang mereka itu diususkan untuk itu, boleh saja. Nah, lanjutan hadis, kita ulang lagi. La yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi summa yajlisu fihi. Jangan sekali-kali seorang kalian menjadikan orang lain berdiri dari tempat tidurnya, dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di situ. Jangan. Siapapun orangnya, kecuali orang-orang tertentu tadi untuk kemaslahatan. Dia memang gurunya di situ, ustadznya, penceramanya, tempatnya memang khusus, lalu diambil orang, itu baru boleh. Atau memang acara itu untuk mereka. Walakin tawassa'u wa tafassahu. Tetapi hendaklah kalian berlapang-lapang, berluas-luas, luaskan tempat dan berlapang-lapanglah. Karena walaupun sepertinya sempit, tetap masih ada celah. Ya, walaupun sedikit-sedikit agak apa, nah, tapi berlapang-lapanglah. Yang lebih penting itu adalah melapangkan hati. Wa kana Ibnu Umar iza qama lahu rajulun lam yajlis bihi, muttafaqun alaih. Sementara Abdullah bin Umar, mungkin setelah masa Rasulullah, kalau dia datang di suatu majelis pertemuan, lalu ada orang yang berdiri untuk memberikan tempat duduknya kepada dia, dia tak mau. Dia tak mau duduk di tempat itu. Apa sebab? Karena Umar sangat tawadhu. Sebab kalau dia terima, ini tidak mengenakan, menjadikan orang lain bergeser untuk dia. Tapi sebetulnya boleh saja, karena dia sebagai posisi seperti pemberi ilmu, seorang ustadz, seorang yang memang acara itu diberikan untuk dia. Tapi Ibnu Umar tetap tidak mau, karena qanaah, tawadhu'nya Ibnu Umar itu. Inilah hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah, sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan adab yang sangat mulia yang beliau ajarkan kepada kita. Hendaklah kita berusaha untuk mengamalkannya, karena setiap dari apa yang diajarkan Rasulullah kepada kita itu mengandung maslahat besar yang mungkin kita tak tahu apa rahasia Allah di balik itu. Yang penting itu sunnahnya kerjakan, selama itu tidak berbenturan dengan dalil atau sunnah yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.